Malam hari ini adalah malam yang bersejarah buat kita semua, khususnya buat kedua mempelai, karena hari ini adalah hari yang akan terus dikenang sampai sepanjang masa. Dan peristiwa seperti ini tidak pernah terjadi dua kali dalam kehidupan mereka. Karena pernikahan Kristen adalah pernikahan sekali untuk selamanya. Amin. Sebelum kita masuk di dalam pemberkatan nikah, maka kita akan dengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah pondasi dasar untuk keluarga bisa berkemenangan dan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Haleluya. Judul firman Tuhan malam hari ini adalah pernikahan yang bahagia. Boleh katakan sama-sama 1, 2 ya. Pernikahan yang bahagia. Firman Tuhan di dalam Matius 19, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saya percaya semua orang mendambakan pernikahan yang bahagia. Ada di sini yang tidak mendambakan tidak bahagia? Atau adakah di tengah-tengah kita keluarga yang sedang tidak bahagia? Tetapi dambaan dan harapan setiap orang adalah menjadi keluarga yang bahagia. Pernikahan yang bahagia adalah pernikahan yang menjadikan firman Tuhan sebagai dasar membangunnya. Pernikahan yang bahagia adalah pernikahan yang dibangun di atas firman Tuhan. Firman Tuhan kaya akan nilai-nilai, kaya akan prinsip-prinsip untuk menjadi keluarga yang bahagia. Kalau ingin keluarga saudara bahagia, bangunlah di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Ada banyak di Alkitab nilai-nilai, prinsip-prinsip yang bisa kita terapkan supaya pernikahan kita bahagia. Tetapi malam ini kita akan melihat 3 hal saja yang menjadi prinsip yang kita bisa hidupi dan kita bisa pelajari. Yang pertama, saudara-saudara, prinsip yang pertama, firman Tuhan berkata, laki-laki meninggalkan ayah dan ibu. Agripa berkata, ayo Jessica, jalan bersamaku. Tinggalkan ayah dan ibumu. Aku tinggalkan ayah dan ibuku. Aku akan menuntunmu ke masa depan yang penuh harapan. Firman Tuhan berkata laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya. Ini berbicara tentang mereka sedang memulai keluarga yang baru. Prinsip yang kedua, pernikahan bahagia. Yang pertama tadi, laki-laki meninggalkan ayah dan ibu. Dan prinsip yang kedua adalah laki-laki atau suami bersama dengan istrinya. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup berkata begini. Seorang pria meninggalkan ayah dan ibunya dan untuk selamanya bersatu dengan istrinya. Berapa lama? Berapa lama? Forever. Amin.
Ini berbicara tentang komitmen dalam menjalani pernikahan. Rasa madu waktu pacaran tidak selalu ada. Namun komitmen sehidup semati tidak boleh hilang. Amin. Jessica sama Bung Agripa ini kan masih muda. Ketika pacaran, pinginnya duduk di sampingmu. Betul tidak? Siapa di sini yang pernah merasakan indahnya cinta itu? Anak-anak muda, siapa di sini yang pernah merasakan indahnya cinta itu? Randi sepertinya sudah pernah merasakan indahnya cinta itu. Ketika makan, wajahnya ada di piring. Ketika dia naik motor, wajahnya mewarnai hati dan pikirannya. Every time. Setiap hari. Yang tadinya hidupnya galau, ketika jatuh cinta, hidup jadi indah dan bermakna. Haleluya. Itu dialami oleh Bung Agripa dengan Jessica. Sehingga mereka ada di sini. Haleluya. Tetapi dengar, di dalam pernikahan, rasa itu tidak selalu seperti itu. Amin. Ketika pacaran, ketika Randi pegang tangannya, dunia ini seperti goncang. Tapi coba Pak Pasaribu suruh pegang tangan Bu Ephraim, masih sudah hilang hurnya. Beda dengan dulu. Haleluya. Istri saya itu sering berulang-ulang bertanya kepada saya. Pertanyaan yang sama yang sulit untuk saya jawab. Pertanyaan apa? Papa cinta nggak sama mama? Papa cinta nggak sama mama? Saya tidak perlu jawab. Tapi saya tunjukkan, saya komitmen kepadamu. Kau satu-satunya. Forever. Bicara tentang komitmen, satu untuk selamanya. Sekalipun rasa madu itu sudah hilang, tetapi komitmen jangan hilang. Ada yang lebih penting daripada cinta, yaitu komitmen. Kalau orang cerai ditanya, kenapa cerai? Sudah tidak cinta. Kemana cintanya? Cinta bisa berubah, tapi komitmen jangan berubah. Amin. Ada istilah bilang begini, menikahi yang kita cintai itu mudah, tetapi mencintai yang kita nikahi itu tidak mudah. Hanya yang mengalami yang mengerti ini. Yang belum mengalami nggak ngerti ini. Saya harus baca lagi supaya semakin tertancap di hati yang sudah mengalami. Menikahi yang kita cintai itu mudah, tetapi mencintai yang kita nikahi itu tidak mudah. Kenapa Agripa menikahi yang dia cintai Jessica? Karena cinta. Menikahi yang dicintainya mudah. Tetapi dengan berjalannya waktu akan berbalik. Mencintai yang aku nikahi, saya harus berjuang. Tuhan, ngomel Tuhan, aku cintai dia. Amin. Jorok Tuhan, susah ngeyel melawan. Aku belajar mencintainya. Yang sudah berkeluarga pasti ngalamin itu. Yang belum
itu masih pewahyuan bagimu. Suatu saat engkau akan mengerti. Aminkan saja dulu. Haleluya. Komitmen sehidup semati. Prinsip yang terakhir. Prinsip yang terakhir untuk menjadi keluarga bahagia adalah menjadi satu daging. Matius 19 ayat yang ke-6.